derang perang kembali berkumandang usai gagal dalam tudingan ijazah palsu. Kini Roy Suryo CS tuding skripsi Jokowi palsu. Jokowi pun tak tinggal diam. Ia akan melawan meski telah berkata ampun-ampunan. Lalu bagaimana perang baru ini akan bermuara? Inilah episode ke-31 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Provinsi Jawa Tengah. Saudara, saya baru saja tiba di Desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana, Pak? Ya di sini. Diisi oleh Dua orang ini. dua orang ya. Saya dapat informasi juga Pak Muhuri pernah bertemu dengan orang bernama Joko Widodo dan mengantarkannya beli gitar di tahun 1985. Betul, Pak? Ya, kalau ngantar betul. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Tentu waktu akan melaporkan nanti sepulang dari Dr. Rismond dan itu akan disusun oleh tim, nanti ada tim lain karena pelaporan terhadap skripsi dan bukti-bukti baru atau beberapa novum itu tentu akan kita lakukan secara cermat. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan. Tak layan. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, Bukan pembimbing akademik? bukan. Jika hanya sarjana muda, maka pasti tidak ada skripsi, pasti tidak ada KKN, dan pasti tidak ada ijazah sarjana penuh. Oke, artinya selain skripsi yang Bung Rismond dan juga teman-teman ragukan keabsahannya, termasuk juga gelar insinyur Pak Joko Widodo. Iya. Ketika Rismond Sianipa datang ke Kecamatan Wonosegoro dan menyebut desa Anda sebagai desa fiktif. Sebagai pamong desa atau perangkat desa yang aktif sekarang, terus terang siapapun itu orangnya yang menyebut Desa Ketoyan fiktif, argumen yang sangat keliru, tidak berdasarkan fakta yang ada. Saudara, saya berada di Desa Pogung Kidul, tepatnya di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di dalam sana, saudara, adalah rumah dari mantan dosen UGM, Kasmujo, yang belakangan ramai diperbincangkan. Bu, izin Bu dari Kompas TV, Bu. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. Bapak, izin Pak. Saudara, usai Bareskrim menghentikan penyelidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, pihak pelapor tak menyerah. Salah satu pelapor bernama Rismond Sianipar bahkan mendatangi desa KKN Jokowi yang ia sebut sebagai desa fiktif. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah Dipakai KKN. Jokowi pun merespon dengan santai. Bahkan ia meminta kepada seluruh pihak untuk mengecek secara langsung lokasi KKN Jokowi di Desa Ketoyan. KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Oh, dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh. Ya, tanya ke putra-putrinya. Terus secara langsung saya akan menguji keabsahan pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Secara eksklusif, saudara, saya akan bertemu dengan anak kepala Desa Ketoyan yang kala itu menjabat di tahun 1980-an. Benarkah Jokowi KKN saat itu? Lalu bagaimana dengan tudingan lokasi KKN Jokowi merupakan desa fiktif? Saya akan mengkonfirmasi seluruh pertanyaan ini, saudara, langsung dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Saudara, secara eksklusif saya akan bertemu dengan anak kepala desa Ketoyan yang kala itu menjabat pada tahun 1980-an. Dan ini adalah momentum pertama kali anak kepala desa Ketoyan yang kala itu menjabat pada saat Jokowi KKN angkat bicara di hadapan media. Saya sudah berada di depan rumahnya persis, saudara. Saya akan mencoba untuk bertamu dan mengkonfirmasi apakah betul Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah KKN di desa Ketoyan. Assalamualaikum, Pak Karno. Waalaikumsalam. Ya, mari. Pak Karno, izin Pak Divo dari Kompas TV, Pak. Sebelum kita bicara panjang lebar, Pak, saya ingin konfirmasi dulu. Bapak betul adalah anak kepala desa Ketoyan di tahun 1980-an? Betul. Betul. Oke. Saat itu yang menjabat atas nama? Pak Jentu. Pak Jentu? Iya. Oke. Pak Jentu ini menjabat sebagai kepala desa Ketoyan dari tahun berapa? Dari tahun 54. Dari tahun 50. Periode pertama. Periode pertama ya? Selama 34 tahun. Oh. Kemudian periode kedua 10 tahun. Oke. Jadi Bapak saya jadi kepala desa selama 44 tahun. Artinya juga Pak Jentu ini menjabat di tahun 1980-an. Saya ingin konfirmasi apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik, Pak. Ya. Betul, Pak. Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan tahun 1980-an. Betul. 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 Bapak yakin dengan jawaban Bapak? Betul. Oke. Tepatnya tahun berapa, Pak? 85. Tahun 1985. 85. Iya. Selama kurang lebih 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan. Ya, betul. Mungkin masih ingat, Pak, ketika Pak Jokowi saat itu KKN di desa Ketoyan, Bapak tahu persis Pak Jokowi yang mana? Tahu. Tahu persis, Tahu, Pak? tahu. Saat itu pernah mungkin berkomunikasi? Ya memang pada waktu itu saya menemani juga. Artinya aktivitas Pak Jokowi selama KKN, Bapak tahu betul apa yang dilakukan? Betul. Oke. Tapi mungkin ada barang-barang yang masih mengingatkan Bapak mungkin pada saat Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan? Mungkin antara saya dan Pak Jokowi dan juga teman yang KKN yang lain Ya. ingat. Karena begini, pada waktu malam bekerja, lampu petromak yang ditaruh di atas, itu jatuh. Jatuh ya, Pak ya? Jatuhnya di atas meja pas mereka pada bekerja, termasuk saya di situ juga. Saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan begini, masih ingat. Pak Jokowi saat itu Ya, ketakutan? ketakutan. Oke. Karena jatuhnya lampu petromak itu di depan Pak Jokowi. Di depan Pak Jokowi, Ya. di atas Meja. meja? Ya, Mejanya masih ada, Pak? masih. Di sini? Di sini juga. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, Oke. mari, silakan, masuk Pak. Mari. Saya akan coba masuk, saudara, untuk memperlihatkan meja yang saat itu digunakan oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Tapi saya tegaskan lagi, ini bukan rumah yang berada di desa Ketoyan, karena Pak Karno ini sudah pindah. Tapi nanti kita akan coba melihat secara langsung kondisi di desa Ketoyan. Ini mejanya. Ini mejanya, Pak? Ya. Oke. Jadi ini meja panjang untuk kerja KKN. Nah, pada waktu Pak Jokowi menghadap ke utara. Menghadap ke utara? Ke utara. Artinya kurang lebih Pak Jokowi pernah duduk di sini. di sini? Ya, saya di sini. Oke, Nah, gitu. Pak Karno di sini? Ya. Jadi lampu yang ditempel di atas itu jatuh. Jatuhnya di sini, pas di depan Pak Jokowi. Persis di depan Pak Jokowi pada saat duduk di sini ya, Pak ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Ya. Dan harusnya ingat ya, Pak ya? Ya. Karena itu momentum Karena yang peristiwa mungkin... itu saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan. Oke. Sampai tangannya begini. Saya ingin konfirmasi Pak Karno. Biasanya kalau KKN itu mahasiswa ataupun mahasiswi menginap di rumah kepala desa. Artinya saat itu Pak Jokowi menginap di rumah Bapak? Betul. Di desa Ketoyan? Betul. Kamarnya sekarang masih ada. Kamarnya masih ada, artinya Masih ada. rumahnya juga masih ada? Masih ada. Bisa kita ke sana, Pak? Bisa. Oke. Oke. Kita akan coba melihat secara langsung, saudara, lokasi desa Ketoyan ya Pak ya, yang Betul. menjadi lokasi KKN Presiden Joko Widodo, dan kita akan coba masuk ke dalam rumah dari betul. Pak Jentu dan juga Ya. Pak Karno. Terus saya baru saja tiba di desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Pak Karno, saya konfirmasi Pak, ini rumah yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Betul. Kita boleh lihat dulu Pak ya? Ini masih dipakai atau? Masih Oh, masih dipakai. dipakai kakak oleh? saya, kakak saya. Oleh kakak Pak Karno? Kakak saya, ya. Oke, baik. Jadi kamar Pak Jokowi yang di depan itu. Oke, kamarnya yang di Ya. sana ya Pak ya? Sebelah kiri, yang cewek sebelah kanan. Oke, baik.
baik. Tapi sebelum itu Pak, saya boleh lihat rumah ini dulu ya? Mari. Berarti Pak Jokowi pada tahun 1985 KKN berempat ya Pak ya? Ya, di sini. Oke. Saya akan tunjukkan saudara, ini rumah nomor 122 ya Pak ya? RT 002, RW 001, Desa Ketoyan, Wonosegoro. Ini juga masih ada foto-fotonya Pak. Pak Jentu itu fotonya mana Pak? Ini. Oh yang ini ya? Ini ibu saya, ini bapak saya. Oke, saya tunjukkan saudara, ini adalah Pak Jentu, Kepala Desa Ketoyan, yang kala itu menjabat pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Pak Karno, sebelum kita ke rumah ya Pak ya, atau pendopo mungkin ya, yang dipakai Pak Jokowi dan kawan-kawan, karena di situ tidak ada kamar mandi, Pak Jokowi waktu itu mandi di sini. Di sini ya. Saya boleh lihat Pak? Boleh. Ya. Yang mana Pak lokasinya? Di sini kamar dia. Oh ini ya? Ya. Oke, ini kamar mandi bersejarah juga ya Pak ya, karena pernah dipakai oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini sedang ada yang menggunakan, tapi lokasinya persis di sini ya Pak ya? Oke. Jadi rumah utama dengan pendopo ini terpisah ya Pak ya? Terpisah. Kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh, mari. Ini adalah pendopo saudara yang digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini udah dibongkar. Oke. Oh, pendoponya di sini ya Pak ya? Ya. Oh, ini kamarnya. Kamarnya Pak Jokowi. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Lokasi di sini Pak ya? Ya. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana Pak? Ya di sini. Posisi di sini ya? Ya. Oke, di sini. Ya. Diisi oleh 2 orang ini. 2 orang ya? Ya, satu Pak Jokowi, yang satunya Pak Mas Ecot dari Jember. Oke, di sini dulu adalah tempat tidur yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ecot ya Pak ya? Ecot dari Jember. Ya. Jember, oke. Tapi sekarang sudah tidak terpakai ya Pak ya? Nggak terpakai. Jadi depannya itu pendopo. Depannya pendopo, Ya. tapi pendoponya sekarang sudah tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, untuk lampu yang Pak Jokowi kerja di sini. Nah, di sini. Oke. Jadi mejanya di sini. Meja. Oke, saat meja yang tadi kita lihat ya Pak ya? Ya. Posisi di sini? Ya, di sini. Nah, Oke. meja di sini. Ini. Meja di sini. Hampir ya, 2 meteran lebih nih meja di sini, meja panjang di Oke. sini. Ya. Pada saat itu Pak Karno berada persis di depan Pak Ya, Jokowi. saya di ujung sini. Oke. Pak Jokowi duduk situ. Di sini ya? Nah, lampunya di sini. Lampunya di sini. Ya, jatuhnya di depan Pak Jokowi lampu petromak itu. Oke, baik. Bapak masih ingat mungkin aktivitas apa saja Pak yang dilakukan Pak Jokowi dengan teman-teman pada saat KKN? Ya, aktivitas dengan warga kampung, bikin papan petunjuk dan lain sebagainya itu. Oke. Jadi pembinaan dengan anak-anak muda, gitu. Karang Taruna pada waktu itu kan. Saat itu Bapak mengenal pribadi Pak Jokowi seperti apa Pak? Karena kan pada saat itu belum jadi presiden. Belum ya? itu. Seperti apa pribadi Pak Seperti saya, yang saya ingat introvert beliau. Jokowi? Introvert Pak? Introvert. Pendiam berarti? Pendiam. Oke. Saya juga dapat informasi Pak bahwa pada saat itu salah satu kegiatan Pak Jokowi pernah diantar oleh salah satu warga untuk membeli gitar Pak. Betul. Dengan Pak siapa saat itu? Mohuri. Pak Muhuri. Ya, Orangnya masih ada? masih ada. Boleh kita ke sana Pak? Boleh. Oke. Boleh. Fotonya dapat Dari warga. warga. Dari warga Desa Gosono. Oke. Pak Jokowi yang mana Pak? Yang pakai baju coklat.